beberapa media sosial saya itu kan ada 3. Yang pertama di Facebook, TikTok, kemudian Instagram. Kenapa di 3 platform itu kebanyakan saya punya followers itu di FB? Yang pertama karena memang saya awalnya konten kreatornya Papua itu lagi ngomong. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, saya juga tidak sadar bahwa ternyata banyak yang suka nonton. Tidak. Nah kemudian ada beberapa teman atau kakak yang menyarankan bagaimana kalau tahu video yang kamu sudah upload di media sosial yang satu, bagikan ke media sosial yang lain. Tapi masalahnya di Instagram itu pun saya jarang buka karena jujur saja buka DM saja baru beberapa bulan yang lalu baru saya tahu loh. Oke. Boleh cerita lagi. Ya jadi kalau di Facebook maklum ini ibu Facebook ya. Jadi kalau masalah kalian mau tag apa saya kurang paham. Tapi intinya sebenarnya di semua media sosial itu semua platform yang ada di kita punya HP itu genggaman tangan itu bisa menghasilkan rupiah. Sekarang kita semua ada semua yang di atas. Kamu harus tahu bahwa kita punya HP itu kita bisa menghasilkan dari media sosial manapun, mau dari FB, IG maupun Instagram. Jadi jangan menuju kesuksesan itu tergantung kita sendiri. Benar sekali. Jadi kayak yang mau jadi konten kreator sama sawe, jangan malu-malu. Di awal kita berkarir jadi dunia, maksudnya terjun di dunia konten kreator tuh memang malu. Banyak yang hujat, banyak yang dia kayak jalan cuci piring. Kita dilihat tuh kayak begini. Saya mengalaminya, saya juga malu. Padahal kalau bilang di tulisan kabupaten kecil, tapi kalau kita jalan ke pasar piring ada begini tuh orang. Lucu memang ya. Lucu kan bicara. Jangan bikin konten tapi orang dia lihat kita kayak begitu kayak. Begitu dong. Jadi kayak kalau kayak yang kayak gitu sebenarnya kalau kita mau kita mental sudah jatuh. Kalau dia bicara tuh orang Papua. Jadi kita sudah lama mungkin di sini tuh. Saya dulu Aslinya Buton. kalau saya mau cerita saya punya pengalaman dulu tuh banyak sekali kan. Sampai urusan di kantor polisi sana itu gara-gara saya konten. Tapi saya tetap berjuang. Saya tetap maju. Demi Boleh tepuk tangan, wow, luar biasa sekali. Pokoknya saya tidak mau berhenti sampai saya bahkan di titik ini tuh kayak tidak tahu perbuatan apa yang saya lakukan, kenapa tiba-tiba semua itu kayak dukung saya. Bahkan kan tahu orang yang dulu hujat saya itu sekarang paling ngefans lagi dengan saya. Pasti. Jadi sekarang gara-gara berkat jadi konten ini banyak yang terinspirasi. Di dunia yang awalnya belum terlalu banyak yang jadi konten kreator sekarang sudah mulai ikut jadi konten. Tidak apa-apa. Kita tidak tahu tuh siapa yang akan lebih sukses ke depan. Jadi buat kita semua jangan malu untuk jadi konten kreator. Kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri. Tidak mungkin biar orang mau sukses, mau support kita bagaimana, orang mau ajar kita bagaimana. Kalau kita tidak mau, tidak akan bisa. Tapi kalau kita punya semangat datang dari kita punya jiwa, dari kita punya diri, kita pasti bisa. Luar biasa. Wah, ini luar biasa sekali menginspirasi banyak orang-orang di tempat ini. Nah, Mama Asti boleh diceritakan, itu kalau Mama Asti buat video itu kapan ambil videonya, kapan editnya, kapan itu voiceover ya? Atau bagaimana? Boleh cerita? Jadi sebenarnya yang menjadi saya punya permasalahan selama kurang lebih 2 tahun jadi konten kreator itu sudah karena semuanya sama dilakukan sendiri. Pertama, saya jadi seorang istri, saya juga seorang ibu dari 2 anak, saya seorang konten kreator, semua pekerjaan itu saya lakukan secara bersamaan. Nah, maka dari itu saya memilih tema jadi konten kreator itu yang sebagai ibu rumah tangga. Dulu awal-awal saya bergabung di FB itu, saya punya konten tuh macam orang naung-naung betul. Kayak kadang-kadang begitu. Kadang-kadang jadi komedian, kadang-kadang jadi musang, Kayak istilah begitu. Lau-lau kan. tidak jelas tapi sampai itu kalian oh ternyata lebih banyak yang suka saya ini bicara banyak. Lebih senang saya punya konten yang cuci piring. Dari situ sudah oke. Jadi sudah saya tinggalkan itu konten-konten yang cosplay dulu. Ada yang pernah nonton saya punya konten cosplay dulu penjual sama pembeli. Nah itu
itu dulu, aduh menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran karena saya sendiri yang jadi videografer, saya juga yang edit, saya memerani 2 peran. Nah, makanya sekarang tuh saya berubah menjadi konten kreator di bidangnya ibu-ibu yang sejati. Jadi kalau mau ditanya, Mama Asti bagaimana cara membagi waktu antara bikin video, edit video, mana belum pekerjaan rumah yang lainnya. Ya itu sudah seperti yang kamu lihat. Jadi saya kalau mau masak itu, yang tadinya saya belum jadi konten kreator, masak itu 1 jam sudah cukup. Tapi setelah saya gabung di dunia konten kreator nih, 2 jam. satu lagi tuh sampai dia bilang saya sudah lapar, sabar, sudah belum jadi. Video belum jadi. Jadi kali itu saya bilang dia, lebih baik nanti cari cemilan dulu. Saya kasih selesai satu konten ini karena video juga tidak mungkin selesai. 2 jam. Oh, jadi saya harus masak selesai. Nah, biasanya kalau video sudah jadi, saya sudah istirahat, saya anak-anak sudah makan, saya lagi sudah makan, barulah mulai saya edit. Tapi tidak sering juga, saya kadang sambil masak atau sambil apa, sambil edit video. Sebenarnya jadi konten kreator tuh kayak ya pintar-pintarnya kita membagi waktu saja sih. Karena ya memang resikonya kayak begitu, apalagi yang dimana saya sendiri semuanya masih serba sendiri, video sendiri, edit sendiri, voice over pun sendiri, posting pun sendiri. Semua akun media sosial saya itu saya sendiri juga yang masih kelola. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ini jadi inspirasi ya bagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya. Ini menggunakan FB Pro. Nanti kalau mau bagaimana teknisnya, nanti bisa menghubungi Mama Asti. Nah, mungkin tadi kita sudah banyak